Oke, kita langsung ke materi. Izin share screen dulu. Baik, materinya sudah tertampil ya di layar Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu, untuk masa Desember di tahun 2025 itu Bapak Ibu baik instansi pemerintah maupun memberi kerja itu diwajibkan untuk membuat namanya dipotong tahunan. Nah, untuk instansi pemerintah itu disebutnya dengan bukti potong A2 ya, di mana pegawainya termasuk PNS, kemudian TNI, Polri itu menggunakan A2. Tetapi jika di instansi Bapak Ibu ternyata ada pegawai dengan status P3K itu juga menerbitkan bukti potong tahunan, tetapi dalam bentuk A1. Nah, untuk aturan mengenai pembuatan bukti potong ini ada di PP 55 tahun 2023, ada juga di PMK 168 2023, dan yang terbaru ada di Pers 11 tahun 2025. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kewajiban pemotongan PPh pasal 21 itu ada 4 rangkaian ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu diwajibkan untuk menghitung berapa PPh yang harus Bapak Ibu setorkan nanti, dan perhitungan itu juga dibuat setiap masa. Bisa dalam bentuk catatan atau dokumen perhitungan. Biasanya kalau instansi pemerintah ada ataupun memberi kerja mungkin mempunyai aplikasi yang bisa menghitung PPh yang terutang setiap masa secara otomatis by system, atau mungkin Bapak Ibu bisa membuat catatan secara manual melalui Excel. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan hitungan berapa yang harus disetor setiap bulan atau setiap masanya, kemudian Bapak Ibu diwajibkan untuk menyetor PPh yang sudah Bapak Ibu hitung tersebut. Nah, ketentuan penyetorannya itu adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Dan setelah melakukan penyetoran, Bapak Ibu diwajibkan juga untuk melakukan pelaporan. Nah, untuk jatuh tempo pelaporannya itu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau untuk penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya, untuk pelaporan itu adalah jatuh temponya tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan penghitungan, setor, lapor, tentunya sebelum lapor Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat bukti potong. Nah, bukti potong itu untuk PPh pasal 21 itu kalau Bapak Ibu cek di Cortex itu ada beberapa menu ya. Jadi kalau untuk pegawai tetap atau pensiunan berkala, Bapak Ibu pilih BPMP. BPMP merupakan bukti pemotongan bulanan pegawai tetap untuk selain masa pajak terakhir. Jadi kalau untuk pegawai yang tidak mutasi atau resign, itu berarti BPMP digunakan untuk pembuatan bukti potong masa Januari sampai dengan November. Nah, ketika di masa Desember, Bapak Ibu bukan membuat bukti potong dalam bentuk BPMP lagi, tetapi Bapak Ibu memilih atau menggunakan menu BPA1 atau BPA2 yang merupakan bukti pemotongan tahunan untuk masa pajak terakhir. Bisa terakhir ini maksudnya bisa Desember ketika yang bersangkutan bekerja full 1 tahun, atau di masa bulan berhenti bekerja. Jadi tidak hanya dibatasi di Desember ya Bapak Ibu. Ketika pegawainya mungkin bekerja atau resign di tengah tahun, itu juga diwajibkan membuat BPA1. Oke. Kemudian bagaimana jika bukti potongnya itu merupakan pegawai, bukan pegawai tetap, maka Bapak Ibu silakan pilih menu BP21. BP21 itu khusus untuk bukti pemotongan selain pegawai tetap. Nah, setiap bulan Bapak Ibu perlu membuat BP21 ini ya, jika memang Bapak Ibu memiliki pegawai bukan atau selain pegawai tetap. Jika dalam satu masa tersebut hanya membayarkan satu kali aja membayarkan gaji atau upah, maka cukup satu bukti potong. Tetapi kalau misal pegawainya itu dalam atau statusnya merupakan pegawai harian atau mingguan, maka Bapak Ibu harus membuat bukti potongnya beberapa kali sesuai dengan
berapa kali Bapak Ibu membayar pegawai bukan tetap tersebut. Kemudian, nah, bagaimana cara melihat bukti potong yang telah dibuat oleh pemberi kerja di pihak yang menerima atau pihak yang dipotong? Jadi melalui konteks Bapak Ibu yang telah membuat bukti potong, maka pegawai tersebut dapat mengecek bukti potong yang telah dibuat oleh pemberi kerja. Jika bukti potong yang dibuat oleh pemberi kerja bentuknya BPMP, maka nanti akan ada notifikasi di korteks pegawainya. Kalau BPMP hanya berupa notifikasi, ada di menu lonceng, bisa dicek di situ. Tetapi kalau diterbitkan bukti potong bentuknya BPA1 atau BP21, itu Bapak Ibu bisa cek di dokumen saya. PDF-nya bisa diunduh. Dengan catatan yang bersangkutan sudah bisa login ke akun Cortex. Nah, ini ada catatan pentingnya ya Bapak Ibu ya. Untuk PPh satu nihil itu wajib dilaporkan setiap bulan kecuali dalam bulan tersebut Bapak Ibu tidak ada memberikan penghasilan kepada pegawai atau tidak memiliki pegawai, pekerja atau menerima penghasilan kecuali masa Desember. Artinya ketika Bapak Ibu tidak memiliki pegawai itu tetap wajib lapor khusus untuk masa Desember. Kemudian Bukpot tidak perlu dibuat jika ada pembayaran penghasilan. Jika tidak ada betul. Jadi kalau memang dalam satu bulan itu Bapak Ibu tidak ada membayarkan gaji kepada karyawannya, maka tidak wajib membuat bukti potong. Tetapi bukpot tetap harus dibuat dalam hal tidak ada pemotongan BPh 21 karena penghasilan di bawah PTKP. Artinya membayarkan gaji pada karyawan tetapi gaji karyawan tersebut di bawah PTKP sehingga tidak ada potongan pajaknya, itu tetap wajib harus dibuatkan bukti potong. Kemudian BPh pasal 21 nihil karena SKB atau tarif 0%. BPh pasal 21 merupakan BPh pasal 21 ditanggung pemerintah. BPh pasal 21 yang dipotong memperoleh fasilitas pajak sesuai ketentuan ataupun BPh pasal 26 nihil karena adanya perjanjian penghindaran pajak berganda. Nah, pasal 26 ini biasanya untuk orang asing ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pegawai? Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja baik statusnya sebagai pegawai tetap atau tidak tetap, atau berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu, dan memperoleh imbalan yang diterima atau diperoleh berdasarkan periode tertentu penyelesaian pekerjaan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk juga orang pribadi yang melakukan pekerjaan di instansi pemerintah. Nah, kalau sudah memahami definisi pegawai, di untuk pembuatan bukti potong itu Bapak Ibu harus menentukan pegawai tersebut termasuk pegawai tetap atau tidak tetap. Jadi untuk definisi pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris, pengawas, serta pegawai bekerja berdasarkan kontrak untuk satu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Kata kuncinya adalah teratur atau berdasarkan kontrak. Bagaimana dengan definisi pegawai tetap? Tidak tetap. Pegawai tidak tetap atau bisa disebutnya dengan tenaga kerja lepas adalah pegawai yang termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, baik berdasarkan jumlah hari, unit yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi, perbedaan mendasarnya adalah penghasilannya teratur atau tidak teratur. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jika mengakses menu e-Bukpot di Cortex, di drop-down itu untuk PPh pasal 21 itu ada BP21, BP26, BPA1, BPA2, dan juga BPMP.
Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengakses BPMP, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, itu ketika kapan harus dibuatkan BPMP, yaitu ketika masa pajak Januari sampai dengan November atau bulan sebelum berhenti. Dasar perhitungan yang digunakan adalah tarif efektif rata-rata atau sering disebutnya TER ya Bapak Ibu. Fungsinya sebagai pengurang PPh terutang dalam 1 tahun saat pembuatan BPA1. Nah, ada catatannya ya Bapak Ibu. Selama NIK valid, artinya ketika Bapak Ibu membuat BPMP, dimasukkan NIK, NIK-nya nanti otomatis keluar namanya, itu namanya valid ya Bapak Ibu. Ketika NIK valid, data pemotongan PPh 21 akan terprofil otomatis saat membuat BPA1. Dan data profilnya ini non-editable, artinya by system secara otomatis dan tidak bisa diedit di BPA1. Jadi kalau ada kekeliruan, jadi yang diedit adalah BPMP-nya, bukan BPA1-nya. Oke, terus terkait BPA1 atau BPA2, sebenarnya bukti pemotongan tahunan kapan dibuat, yaitu khusus masa pajak akhir, yaitu di Desember atau di bulan berhentinya. Nah, berbeda dengan BPMP yang menggunakan tarif TER, khusus di BPA1 atau BPA2 itu dasar hitungnya adalah PPh pasal 17 penghasilan kena pajak dikalikan pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, fungsinya memang sebagai bukti potong bagi pegawai di SPT tahunan orang pribadi yang nantinya akan terprofil otomatis di korteks penerima penghasilan atau pegawai ketika yang bersangkutan lapor SPT tahunan pribadi. Nah, tadi ya Bapak Ibu, untuk penentuan masa pajak terakhir itu mencakup semua pajak lainnya dalam 1 tahun kalender. Masa pajak selain masa pajak terakhir yaitu dari Januari hingga November, kecuali pegawainya berhenti sebelum November. Nah, untuk masa pajak terakhir berarti adalah untuk masa Desember atau masa pajak di mana pegawai tetap berhenti bekerja atau masa pajak di mana pensiunan berhenti menerima uang pensiun. Ini ya, contohnya untuk pegawai bekerja sepanjang tahun, berarti masa pajak selain masa pajak terakhir adalah Januari November, masa pajak terakhirnya Desember. Januari sampai dengan November menggunakan TER, Desembernya dihitung menggunakan penjumlahan seluruh penghasilan setahun dikurangi PTKP, lalu dikenakan tarif progresif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh. Untuk Januari sampai dengan November dibuatnya melalui BPMP dan masa Desembernya dibuatkan BPA1 atau BPA2. Saya lanjutkan ya. Tadi ya, untuk penentuan masa pajak terakhir, kalau yang bersangkutan bekerja sepanjang tahun, maka selain masa pajak terakhir adalah Januari-November dibuatkan BPMP. Untuk yang masa pajak terakhir yaitu Desember dibuatkan BPA1 atau BPA2. Dan untuk pegawai yang berhenti bekerja misal di bulan Juli, maka masa pajak selain masa pajak terakhirnya adalah Januari sampai dengan Juni dibuatkan BPMP. Di bulan Juli ketika yang bersangkutan berhenti bekerja dibuatkan BPA1 atau BPA2. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi ada kewajiban pemotongan PPh pasal 21 kepada pegawai tetap atau penerima pensiunan berkala. Mengembalikan kelebihan pemotongan PPh pasal 21. Jadi, jika dalam masa pajak terakhir, total PPh 20 yang dipotong lebih besar daripada PPh 21 terutang, maka pemotong pajak wajib mengembalikan kelebihan pemotongannya tersebut kepada pegawai tetap. Tidak termasuk PPh pasal 21 yang DTP atau ditanggung pemerintah. Maksudnya adalah dikecualikan dari pengembalian ini apabila yang bersangkutan merupakan ASN, TNI, atau Polri. Karena sebenarnya PPh yang
dipotong itu merupakan atau berasal dari APBN atau APBD. Nah, diwajibkan juga untuk membuat bukti pemotongan dan memberikannya kepada pegawai tetap. Artinya, pemotong pajak wajib membuat bukti potong PPh pasal 21, termasuk tahunan A1 atau A2 melalui Vortex dan memberikan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Pemberian kelebihan pemotongan PP pasal 21 dan atau pemberian bukti pemotongan tahunan harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Berarti maksimal di 31 Januari 2026 bagi pegawai setahun penuh. Kalau misal tadi dia resignnya di Juli, ya harusnya maksimal 31 Agustus diberikan kepada pegawai yang resign tersebut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, contoh format bukti pemotongan tahunan BPA 1 dan BPA 2. BPA 1 ini juga digunakan untuk P3K ya, atau pegawai lainnya yang mendapat penghasilan teratur dari instansi pemerintah. Jadi misal di instansi pemerintah itu ada pegawai P3K, selain ASN atau mungkin pegawai outsourcing-nya, itu dibuatkannya BPA 1. Jadi BPA 2-nya khusus untuk ASN, TNI, atau Polri. Ini Bapak Ibu, cara menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiunan berkala. Untuk selain masa pajak akhir, PPh pasal 21 terutang yang dipotong pada suatu masa selain masa pajak terakhir. PPh 21 tiap masa pajak sama dengan PH bruto bulanan dikalikan dengan TER bulanan. Nah, bagaimana dengan non-PNS? Maka komposisinya adalah penghasilan teratur ditambah penghasilan tidak teratur, terus ditambah natura atau dan kenikmatan apabila ada, ditambah juga premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan komposisi penghasilan bruto selain masa pajak akhir untuk PNS, TNI, Polri, dan juga pensiun adalah gaji, ditambah tukin, TPP, THR, gaji 13, penghasilan tetap teratur lainnya, itu digabung semuanya. Nah, nantinya ketika masa pajak akhir atau Desember, selisih PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya. Jadi, PPh pasal 21 setahun merupakan penghasilan kena pajak dalam satu tahun dikalikan dengan tarif pasal 17. Nanti akan ketemu PPh terutangnya berapa. Dan untuk menentukan PPh pasal 21 masa terakhirnya, tinggal jumlah PPh terutang satu tahun tadi dikurangi dengan jumlah PPh yang telah dipotong masa sebelumnya. Kalau dia bekerja full satu tahun, maka dikurangi dengan PPh yang telah dipotong masa Januari sampai dengan November. Nah, BPA 1 maupun BPA 2 ini untuk masing-masing pegawai ada kemungkinan statusnya tidak sama. Ada yang kelebihan potong, ada yang mungkin kurang bayar. Jadi itu memang setiap masing-masing pegawainya tidak sama karena apa? Komponen dari TER atau tarif TER-nya itu berdasarkan penghasilan bruto masing-masing dan juga status PTKP masing-masing. Nah, BPA 1 ini sebenarnya juga harus memasukkan data penghasilan itu dari pemberi kerja sebelumnya jika memilih menggabungkan bukti pemotongan. Dan juga termasuk jumlah BPH dipotong dari pemberi kerja sebelumnya jika memilih menggabungkan bukti pemotongan. Maksudnya kalau ada pegawai yang baru masuk atau baru ikut bergabung di bulan Juli, harusnya, dan dia di Januari Juni sudah bekerja di tempat lain, harusnya yang bersangkutan sudah memiliki BPA 1 Januari sampai dengan Juli dari pemberi kerja sebelumnya dan menyerahkannya kepada bendahara perusahaan yang baru untuk digabungkan BPA 1-nya. Tetapi kalau memilih untuk dipisah, maka otomatis pegawai yang bersangkutan memiliki dua bukti potong S1.
Nah, ini ya Bapak Ibu skemanya. Skema penghitungan PPh pasal 21 masa pajak akhir pegawai tetap. Jadi penghasilan bruto setahun dikurangi pengurangan ini biasanya kalau untuk ASN merupakan biaya jabatan yaitu maksimal 5% dari penghasilan brutonya. Nanti akan ketemu PH neto setahun. PH netonya, nah ini ada tambahan ya, misalnya ada tambahan dari pemotong sebelumnya. Itu ditambah, nanti akan ketemu PH neto setahun atau disetahunkan, dikurangi PTKP setahun, ketemu angka penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan, kemudian dikenakan tarif progresif pasal 17, sehingga ketemu PPh pasal 21 terutang setahun atau disetahunkan. Terus nanti dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong di bukti potong sebelumnya, ketemu PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini, dikreditkan di SPT tahunan, kemudian dikurangi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong atau DTP. PPh pasal 21 masa pajak akhir bisa kurang bayar, lebih bayar pada Desember atau masa pajak terakhir. Nah, ini ya untuk ASN biaya, biaya pengurangannya adalah biaya jabatan atau biaya pensiun. Nah, kemudian untuk yang BPA1 atau selain ASN itu bisa mencantumkan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, hari tua, zakat, sumbangan, keagamaan yang dibayarkan melalui pemberi kerja. Nah, ini Bapak Ibu ya, karena bukti potong masing-masing pegawai dimungkinkan berbeda-beda, ada yang kurang bayar, ada yang lebih bayar. Pastikan jika Bapak Ibu menerima BPA1 atau BPA2, nilai yang harus dicantumkan ketika lapor SPT tahunan orang pribadi adalah sama dengan nilai PPh terutang. Ya, sehingga nanti di SPT Bapak Ibu tidak menyebabkan kurang bayar atau lebih bayar. Karena PPh yang dipotong, yang dimasukkan di SPT adalah sama dengan PPh yang terutang. Karena kewajiban pengembalian tadi ada di pemberi kerja. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tadi pindahan, Bapak Ibu bisa dan sudah dibuatkan BPA1 oleh kantor lama, Bapak Ibu tinggal manggil datanya. Nanti dia akan otomatis masuk data yang telah dibuatkan bukti potong di pemberi kerja sebelumnya. Ya, ini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan ya, penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Bedanya apa? Setahun itu maksudnya adalah penuh bekerja dari Januari sampai dengan setahun. Nah, kalau kurang dari setahun, Bapak Ibu nanti milihnya jadi full year, partial year, atau eh, ada satu lagi itu annually itu Bapak Ibu milih ya. Jadi full year itu kalau bekerja penuh Januari sampai Desember. Kalau kurang dari setahun, pilih partial year. Contohnya bekerja kurang dari 12 bulan. Ini berhenti bekerja untuk pensiun, tetap tinggal di Indonesia, pindah ke pemberi kerja lain di dalam negeri, baru mulai bekerja di tengah tahun dan sebelumnya sudah berada atau bertempat tinggal di Indonesia sejak awal tahun. Bagaimana dengan yang disetahunkan, yaitu pekerjanya kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan dengan rumus penghasilan itu dibagi jumlah bulan bekerja dikalikan 12. Nah, ini khusus untuk pegawai yang kehilangan atau baru mendapatkan kewajiban pajak subjektif di tahun berjalan. Contohnya, berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia selama-lamanya, artinya menjadi WNA ya. Kemudian berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia. Kemudian termasuk WNA mulai menjadi WP dalam negeri di tahun berjalan. Oke. Nah, PTKP setahun itu,
Ini ya, Bapak Ibu mungkin sudah familiar ya. Jadi untuk PTKP, statusnya itu ada dua pilihan terkait status kawin ya. Ada TK dan K. TK itu artinya tidak kawin, K itu kawin. Nah, TK ini biasanya eh, untuk wanita ya. Untuk pegawai wanita itu statusnya defaultnya adalah TK, kecuali memang yang bersangkutan memiliki tanggungan yang ditanggung oleh istri. Nah, TK sendiri itu masih bisa menambahkan tanggungan, tanggungan maksimal yang bisa dibebankan adalah maksimal 3 ya Bapak Ibu ya. Ini bisa anak kandung, kemudian orang tua, itu bisa dimasukkan ke dalam tanggungan dengan catatan yang bersangkutan sudah melaporkan tanggungan tersebut ke bendahara. Jadi antara bukti potong PTKP di bukti potong dengan PTKP realnya itu sama. Jadi di penentuan PTKP ini di awal tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu misal awal tahun 2025 anaknya baru satu menikah, menikah anaknya baru satu, maka selama tahun 2025 itu Bapak Ibu statusnya adalah K1. Meskipun Bapak Ibu ada tambahan anak kedua yang lahir di bulan Agustus. Nah, menjadi K2-nya harus mulai di 1 Januari 2026. Bapak Ibu silakan lapor ke bagian finance untuk mengupdate PTKP. Ya, jadi ketika laporan SPT tahunan itu pastikan melaporkan PTKP-nya sesuai dengan bukti potong yang telah PTKP yang tertera di bukti potong yang telah Bapak Ibu terima. PTKP-nya masih sama untuk TK 0,54 juta untuk tambahan status kawin dan juga tanggungannya ditambah masing-masing 4.500.000. Dan untuk tarif BPH pasal 17 yaitu tarifnya progresif golongan 1 sampai dengan 5. Untuk golongan pertama itu tarifnya 5 juta dengan rentang penghasilan 0 sampai 60 juta. Golongan yang kedua yaitu 60 sampai 250 juta dikenakan 15%. Yang ketiga 250 juta sampai 500 25%. Yang keempat 500 sampai dengan 5 miliar 30% dan di atas 5 miliar 35%. Nah, ini ya khusus wanita kawin PTKP-nya dianggap TK0 kecuali menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah. Serendah-rendahnya adalah kecamatan ya. Jadi surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan sama sekali dalam bentuk apapun. Jadi kalau misal istrinya PNS, kemudian suaminya wira swasta, ketika suaminya memperoleh penghasilan, meskipun bukan pegawai tetap yang memperoleh potong tahunan, itu status istrinya tetap harus TK0. Ya. Jadi yang boleh menanggung tanggungan itu adalah suami. Untuk istri tetap TK0, kecuali memang suaminya tidak memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun. Nah, ini ada catatan untuk PPh pasal 21 terutang adalah jumlah proporsional. PPh pasal 21 terutang setahun atau disetahunkan sesuai banyaknya jumlah bulan bekerja. Ini disebutnya skill down ya. Tadi PPh 21 terutang setahun atau disetahunkan dibagi 12 dikali jumlah bulan bekerja. Nah, untuk PPh pasal 21 dipotong bukot sebelumnya atau telah dipotong oleh pemberi kerja sebelumnya, ini akan terisi apabila yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain yang memilih untuk menggabungkan. Menggabungkan ini bersifat opsional, artinya formulir BPA1 atau BPA2-nya dari pemberi kerja sebelumnya diberikan ke bendahara pemberi kerja yang baru untuk digabungkan jika memilih untuk digabung. Nah, untuk pensiunan yang baru pensiunan dan baru pensiun dan menerima uang terkait pensiun berkala dalam tahun pajak berjalan.
Jadi ini kalau pensiun di tahun pajak berjalan kemungkinan memperoleh BPA 1 sebelum pensiun dan memperoleh BPA 1 atau A2 setelah pensiun. Ini ya diberikan ke pemberi penghasilan baru agar bisa get data saat membuat BPA 1 atau BPA 2. Oke. PPh 21 terutang pada bukti pemotongan itu merupakan eh, jumlah PPh pasal 21 yang dikreditkan dalam SPT tahunan penerima penghasilan. Oke, jadi jumlah pada baris angka 21. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu ketika lapor SPT tahunan jika menerima jenis bukti potong berupa bukti potong A1, pastikan mengisi PPh yang telah dipotong oleh pemberi kerja sesuai angka pada baris 21. Kalau Bapak Ibu menerima BPA 2, pastikan masukkan nilai PPh yang telah dipotong sesuai dengan angka pada nomor 22 di bukti potong yang telah Bapak Ibu terima. Artinya tadi ya, sesuai dengan nilai PPh terutangnya. Oke, untuk PPh pasal 21 yang telah dipotong atau DTP, jika pemberi penghasilannya adalah instansi pemerintah, dan ini PPh-nya non-DTP, maka merupakan total PPh pasal 21 yang dipotong setiap masa pajak dari BPMP yang telah diterbitkan atas pegawai tersebut, misalnya dari Januari sampai dengan November, kecuali PPh 21 di masa pajak akhir. Nah, untuk instansi pemerintah yang ternyata DTP dan ada juga yang non DTP, maka total PPh pasal 21-nya adalah DTP plus non DTP dari BPMP yang telah diterbitkan atas pegawai tersebut dari Januari sampai dengan November, dikecualikan di masa pajak akhir. Nah, ini ya. Untuk instansi pemerintah PPh non DTP memotong PPh pasal 21 pada umumnya seperti pegawai swasta. Kemudian nanti akan terisi jumlah PPh yang dipotong, baik statusnya kurang atau lebih, khusus di masa pajak terakhir, nanti akan masuk ke formulir L1B SPT masa PPh pasal 21. Dan untuk instansi pemerintah, di mana PPh-nya DTP dan ada juga yang non-DTP, maka pegawai menerima penghasilan yang bersifat DTP dan tidak DTP. Nah, karena ada dua komponen ini ya Bapak Ibu, untuk isian masa pajak terakhir, jika terdapat lebih bayar dari PPh DTP, maka kelebihan tersebut tidak dapat dikembalikan ke pegawai. Di mana kalau ternyata lebih bayarnya dari komponen PPh non-DTP, maka wajib dikembalikan ke pegawai. Dengan catatan, instansi pemerintah wajib membuat pencatatan terpisah antara DTP dan non-DTP. Nah, bisa catatan manual ya Bapak Ibu atau laporan terpisah. Ini ya, eh, tampilan BPA 1 maupun BPA 2. Nah, ini terkait dengan rincian penghasilan atau perhitungan BPh pasal 21. Nah, di sini ada sifat pemotongan. BPA 1 masuk ke tidak final. Kemudian status bukti pemotongan itu bisa normal, artinya itu baru pertama kali dibuat. Kemudian ada status pembetulan, itu normalnya sudah dibuat, kemudian ada revisi, maka status bukti potongnya menjadi pembetulan. Dan status pembatalan adalah apabila bukti potongnya sudah dibuat, namun dibatalkan oleh pembuat bukti potong. Nah, untuk identitas penerima penghasilan itu nanti yang muncul adalah NIK ya, jika yang bersangkutan adalah WNI. Apabila yang bersangkutan adalah WNA, maka yang muncul adalah NPWP 15 digit ditambah 0 di digit pertama. Nah, status PTKP ada K artinya kawin, TK artinya tidak kawin, HB adalah hidup berpisah,
Dan untuk ketika P suami istri yang telah hidup berpisah untuk masing-masing diperlakukan sebagai wajib pajak tidak kawin sehingga harus dipilih TK. Hidup berpisah ini harus ada putusan dari pengadilan ya Bapak Ibu. Nah, jenis pemotongannya tadi ada pilihan antara full year, setahun penuh, kurang dari setahun, pilihnya partial year, atau kurang dari setahun yang penghasilannya disetahunkan atau annualized. Kemudian, nah, Bapak Ibu nanti diminta untuk get data atau pada saat misi manual ya Bapak Ibu satu persatu, Bapak Ibu memasukkan nomor bukti potong dari pemberi kerja sebelumnya. Jika memilih untuk digabungkan, nanti ketika Bapak Ibu klik get data, berarti pemotongan yang telah dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya akan muncul secara otomatis untuk dibuatkan BP A1 atau A2 gabungan. Nah, kemudian untuk PPh pasal 21 terutang pada bukti pemotongan ini merupakan jumlah PPh pasal 21 yang dikreditkan dalam SPT tahunan penerima penghasilan yaitu di baris 21 untuk BPA1 dan baris 22 untuk BPA2. Oke, itu yang nomor 22, PPh yang telah dipotong atau ditanggung pemerintah akan terisi otomatis dari akumulasi BPA pasal 21 dalam BPMP dikurangi dengan bukti pemotongan bulanan pegawai yang telah diterbitkan. Kemudian yang nomor 23 nantinya akan masuk ke formulir L1B SPT masa PPh pasal 21. Nah, karena yang masuk ke SPT ini ya masuk ke L1B SPT masa PPh 21. Jadi angka yang masuk ke SPT PPh pasal 21 masa Desember adalah angka di 23. Kemudian untuk jenis fasilitas ada 3 pilihan, tanpa fasilitas PPh ditanggung pemerintah, bukan bagi PNS, ASN, TNI Polri, dan juga ada fasilitas lainnya. Jadi, meskipun Bapak Ibu merupakan PNS, ASN, TNI Polri, tidak artinya tidak memilih PPh ditanggung pemerintah karena jenis fasilitas yang tersedia di PPh ditanggung pemerintah itu khusus untuk PPh ditanggung pemerintah kecuali ASN TNI Polri. Contoh, kemarin ada kebijakan insentif untuk pegawai yang pajaknya ditanggung pemerintah khusus sektor perhotelan. Nah, itu baru memilih PPh ditanggung pemerintah. Tapi kalau untuk ASN, TNI Polri di mana memang PPh-nya ditanggung oleh pemerintah, tidak perlu memilih fasilitas PPh ditanggung pemerintah. Artinya tetap harus memilih tanpa fasilitas. Oke, NPWP di bagian identitas pemotong PPh merupakan NPWP atau NIK pemotong. Kemudian NITKU-nya silakan dipilih sesuai dengan ID subunit organisasi masing-masing tempat kegiatan usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan pembayaran penghasilan. Oke, jadi kalau memang yang bersangkutan memiliki NITKU atau memiliki cabang, pastikan memilih NITKU yang sesuai dengan administrasi pembayaran penghasilannya. Ini bisa NITKU tempat pegawai bekerja, atau tempat status kepegawaian terdaftar, atau tempat kontrak ditandatangani. Nah, untuk SPT-nya itu terdiri dari dua, dua jenis ya Bapak Ibu ya. Maksud saya bukan dua jenis SPT masa Desember, tetapi ada dua jenis bagian SPT, yaitu ada induk dan juga ada lampiran. Nah, induk itu merekap semua bukti potong yang telah Bapak Ibu buat. Di situ yang tertera hanya PPh terutangnya atau PPh yang dipotong berapa. Tapi untuk rinciannya itu ada di lampiran. Lampirannya sendiri itu bisa
terdiri dari L1A, 1B, lampiran 2, dan lampiran 3. L1A itu terdiri dari daftar pemotongan bulangan bagi pegawai tetap PNS, TNI Polri, dan pensiunan ketika membuat BPNT. Nah, L1B itu memuat daftar pemotongan untuk masa pajak terakhir, misalnya Desember, atau bulan saat berhenti bekerja ketika pensiun bagi pegawai tetap PNS atau TNI Polri. Ya, S1B berarti memuat BPH bersaldo terutang masa pajak akhir dari BPH 1 atau BPH 2 yang telah Bapak Ibu buat. Untuk formulir R2, L2 itu berisi daftar pemotongan satu atau bagian tahun pajak bagi pegawai tetap PNS, anggota TNI Polri atau pensiunan. Oke. Kemudian yang L3 merupakan daftar pemotongan selain untuk pegawai tetap. Nah, ini yang mencakup BP21 atau BP2D. Jadi kalau L1B itu PPh 21 terutang masa pajak akhir, kalau L2 merupakan rincian BPA1 atau BPA2 yang telah Bapak Ibu buat. Oke, untuk teknis pembuatan bukti potong A1 dan juga BPA2 untuk pegawai tetap PNS TNI Polri oleh instansi pemerintah akan disampaikan oleh rekan saya, ada penyuluh juga pada Mbak Alin di persidangan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Apakah suara saya terdengar? Oke, saya lanjutkan ya untuk pembuatan bukti potong BPA1 atau BPA2 untuk pegawai tetap yang dibuat oleh instansi pemerintah. Nah, jadi untuk pembuatan A1 atau A2 ini nanti jenengan semua membuatnya di menu e-bupot, lalu pilih di BPA2 untuk PNS dan BPA1 untuk P3K atau selain PNS. Oke, nah ini merupakan contoh dari pegawai tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Statusnya tersebut adalah pegawai tetap non-PNS bekerja setahun penuh. Untuk kasusnya, Tuan A bekerja pada PTZ, Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PTZ untuk Tuan A adalah masing-masing 0,5 dan juga 0,3%. Untuk iuran pensiun yang dibayarkan oleh PTZ, untuk Tuan A sebesar 200.000, sedangkan iuran pensiunan yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui PTZ adalah 100.000 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar 200.000 per bulan melalui PTZ kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah selama tahun 2024. Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Jadi setiap masa pajaknya nantinya dari Januari sampai dengan November itu nanti dipotong sesuai dengan tarif bulanan atau tarif efektif rata-rata bulanan. Sedangkan ketika masa pajak terakhir, nanti penghitungannya itu pengisian penghasilan selama setahun. Jadi penghasilan bruto selama setahun itu sebesar 450 juta sekian, lalu dikurangi pengurangnya sebesar 9.600.000 menghasilkan penghasilan itu sebesar 441.360 juta. Nanti dikurangi oleh PTKP-nya karena beliau statusnya adalah K0, jadi PTKP-nya 58.500.000. Untuk penghasilan kena pajaknya kena 382.860.000, lalu nanti untuk tarif pajaknya itu dihitung sesuai dengan pasal 17. Jadi ada 3 lapisan yaitu 5%, 15%, dan 25%. Di mana besarannya itu 64.715. Sedangkan yang sudah dipotong oleh bendahara yaitu dari Januari sampai dengan November itu sebesar 50.120. Jadi nanti di SPT masa Desember kondisinya itu adalah kurang bayar sebesar 14.595. Oke.
Nah, petunjuk pelaksanaan juga berlaku untuk menghitung PPh pasal 21 bagi penerima pensiun berkala serta PNS, anggota TNI, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara dan juga pensiunannya. Nah, gaji tersebut atas apa? Atas penghasilan tetap dan juga teratur, termasuk apa saja? Ada gaji, ada tukin, ada TPP, semua TPP ya, baik TPP kalau di kota itu ada statis dan dinamis, THR, gaji 13, atau penghasilan tidak teratur lainnya. Nah, ini untuk pegawai tetap non-PNS bekerja setahun penuh. Nanti isiannya di aplikasi, bukan aplikasi sistem Korteknya seperti tunjangan lainnya 250 juta, ada premi asuransi, ada juga bonusnya, nanti penghasilan bulannya ketemu 450 juta dikurangi dengan pengurang bisa biaya jabatan, iuran pensiun, dan juga zakat yang dibayarkan di eh, lembaga yang diakui oleh Kementerian Keuangan. Sama sih, nanti tinggal disubmit aja. Untuk PPh pasal 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah ini nanti otomatis ya. Jadi untuk PPA 2 atau A1 ini nanti untuk poin yang PPh 21 yang dipotong atau ditanggung pemerintah ini akan terprofil jika Bapak dan Ibu sudah membuat BPMP dari Januari sampai dengan November. Kalau misalnya belum membuat, ya nanti akan terisi 0. Dan nantinya BP A1 atau A2-nya itu nanti untuk PPh Desember itu nanti akan sesuai dengan kurang bayar penghasilan selama setahun penuh. Nah, contoh yang kedua yaitu pegawai tetap non-PNS mulai bekerja tahun berjalan. SPDN-nya sejak 1 Januari. Contohnya seperti yang sudah tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Setiap masa pajaknya dipotong tarif efektif rata-rata karena bekerjanya itu mulai September, jadi sejak September sampai dengan November itu sama seperti pegawai yang bekerja dari Januari sampai dengan November dipotongnya dari mulai beliaunya bekerja dengan tarif efektif rata-rata, nanti Desembernya dihitung ulang lagi sesuai dengan tarif pasal 17. Nah, ini tampilan di BPA 1-nya. Seperti ini. Nah, PPh pasal 21 yang telah dipotong atau ditanggung pemerintah terisi dari jumlah akumulasi dalam BPMP yang telah disubmit. Jika terdapat pembetulan BPMP, maka konsep BP1 atau BP2-nya harus dihapus dulu dan dibuat ulang. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dalam BPMP-nya, itu nanti BPMP-nya bukti potongnya dibetulkan dulu, lalu untuk form BPA 1 dan A2 yang sudah buat sebelum melakukan pembetulan di BPMP harus dihapus dulu, lalu membuat ulang nantinya. Nah, ini catatannya, jika status A2-nya itu nanti LB kalau untuk perusahaan itu nanti kan harus dikembalikan oleh perusahaan tersebut. Jadi yang boleh mengklaim LB ke KPP itu hanya perusahaannya. Untuk orang pribadinya atau pegawainya itu nanti yang berkewajiban mengembalikan adalah perusahaannya. Oke. Oke, nah batas waktu pengembaliannya dan bukti potongnya itu paling lambat dibuat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir yaitu akhir Januari 2025. Nah, kewajiban melaporkan penghasilannya itu nanti Tuan P wajib melaporkan penghasilan yang diterima dari PT tersebut selama September sampai dengan Desember karena memang tadi mulai bekerjanya adalah mulai September. PPh. Nah, yang perlu dicatat ini di sini adalah
agar SPT tersebut tidak berstatus LB atau kurang bayar, jadi yang dimasukkan itu adalah PPh yang menjadi PPh terutang. Jadi 280.000 itu yang dimasukkan. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang ketiga, pegawai tetap non-PNS berhenti bekerja tahun berjalan. Tuan D bekerjanya ini dari Januari dan berhenti bekerja di September. Nah, nantinya untuk Januari sampai dengan Agustus itu dibuatkan bupot sesuai dengan ternya, sedangkan di mulai berarti tanggal 1 September, berarti di bulan Agustusnya harus dibuatkan BP A1. Catatannya seperti yang tadi, kalau misalnya memang statusnya adalah lebih bayar, yang mengembalikan yaitu perusahaannya atau bendaharanya, karena kan memang ini non DTP ya. Jadi untuk batas waktu pengembalian dan pemberian bukti potong sama di batas waktu pengembalian dan pemberian bukti potongnya sama, yaitu paling lambat di akhir September. Karena kan tadi kan berhentinya di 1 September. Jadi untuk A1-nya dibuat di A1 atau A2-nya dibuat di bulan Agustus dan diserahkan paling lambat akhir September. Nantinya perusahaan pegawai tersebut melaporkan PPh pasal 2 tahun 1 yang telah dipotong itu sebesar yang ada di poin 21, yaitu 6.180.000. Oke. Mungkin kalau untuk contohnya nanti kan materinya akan diberikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bisa dibaca sendiri. Mungkin kita nanti akan banyak di sesi tanya jawab ya, karena selama bulan Januari ini banyak sekali baik instansi pemerintah maupun bendahara, baik pemerintah maupun pemberi kerja itu bertanya atau masih kesulitan dalam membuat 1721 A1 atau A2. Nah, ini mungkin yang ditanyakan mengenai pegawai P3K ya. Kalau P3K itu dibuatkan 1721 A1. Kalau untuk aturannya sama seperti PNS, kalau dari Januari sampai November, kalau bekerja setahun penuh, jadi Januari Novembernya tetap dibuatkan bukti potong berdasarkan tarif efektif, nanti di masa akhirnya dihitung ulang menggunakan pasal 17. Nanti kalau misalnya ada kurang bayar dan lebih bayarnya, harusnya kalau misalnya memang ditanggung pemerintah tidak ada kurang bayar atau lebih bayar. Nah, ini contohnya untuk pegawai P3K. Gaji pokoknya 8 juta, setahunnya 96 juta, lalu ada tunjangan-tunjangan sampai di total penghasilan brutonya ada 180 juta. Lalu untuk tunjangan pajaknya 1.190.000, tunjangan pajak Desembernya 1.360.000 selama setahun. Nah, PPh 21-nya selain masa pajak akhir itu nanti dipotong sesuai dengan tarif efektifnya. Oke. Nah, kalau misalnya pegawai di tempat Bapak dan Ibu bekerja itu hanya 1 atau 2 orang, bisa ya menginput bukti potongnya secara manual. Tapi kalau misalnya pegawainya itu lebih dari 20 mungkin, atau bahkan ada 80 atau lebih dari 100 atau lebih dari 100, itu nanti Kortek juga menyediakan
yang namanya menu impor. Nah, menu impor di sini kalau di sebelumnya kan menggunakan Excel, sekarang menggunakan bentuk XML. Jadi nanti formatnya sebenarnya bisa di-download di pajak.go.id, tapi format ini juga bisa di-download di sistem Forteknya sendiri. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian pilih pilih menu impor, nanti di situ ada menu tersendiri untuk mendownload format tersebut. Kalau untuk di pajak.go.id, jenengan bisa milih bukti pemotongan A1 untuk non PNS, bukti pemotongan A2 untuk PNS. Nah, isiannya seperti ini. Nanti di situ ada 3 sheet, ada pengisian datanya, ada BPA1, ada referensinya juga. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian bertanya nanti ini diisi apa ya, nanti dilihat saja di bagian referensi atau di BPA1-nya. Di situ sudah ada keterangannya ini harus diisi apa, terus petunjuknya lah, semacam petunjuk seperti itu. Nah, kalau misalkan di tempat Bapak Ibu masih belum ada menu developer, nanti jenengan semua bisa mengaktifkannya melalui dibuka dulu Excel-nya, lalu di menu option pilih customize ribbon, nanti klik aja bagian developer. Kalau sudah muncul menu developernya, nanti jenengan untuk format Excel-nya diubah ke XML itu tinggal diekspor saja. Oke. Caranya mengunggah gimana? Nanti untuk mengunggahnya jenengan pilih menu e-report, lalu di BPA1, bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir, nanti langsung diimport data seperti ini. Nah, nantinya apabila ada error atau submitnya tidak berhasil, nanti dengan klik saja di menu XML monitoring di bagian mata. Di situ nanti akan ada detailnya. Nanti filenya tuh di bagian apa? Mungkin di bagian ID TKU-nya atau mungkin di bagian tanggalnya itu nanti akan terperinci di XML monitoring. Oke, setelah XML tersebut berhasil di-upload, nanti dengan centang aja di klik boxnya itu ada menunya, tinggal dicentang lalu klik terbitkan. Oke, mungkin itu saja untuk pembuatan e-bupot melalui XML dan materi pada pagi hari ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan, boleh melakukan raise hand atau tadi ada sebagian pertanyaan yang sudah dijawab di sudah dijawab di kolom kolom komentar. Ada yang raise hand, Mbak Indah. Monggo silakan kita jawab yang raise hand dulu, nggih. Silakan di Iya ya. Silakan dinyalakan untuk speakernya. Halo, Assalamualaikum. Sampai sini mau nungguin. Eh, Yang raise hand, halo, oke, dari Kejari Kabupaten Mojokerto. Silakan dibunyikan mikrofonnya. iya, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih sudah diizinkan untuk bertanya. Monggo Ibu dari Kejari. Kejari Kabupaten Mojokerto. Iya, jadi di sini saya ada pertanyaan Ibu. Sudah Jika di-unmute. sudah, halo, masih belum terdengar Bu? Halo, halo, apakah sudah terdengar Bu? Terdengar, Mbak. Atau tidak jadi bertanya? Kita Halo, jawab yang halo, halo, di kolom
Halo Ibu. komentar dulu nih. Yang belum terjawab bagian mana? Mbak ini. Iya, Bu. Oh, Ini lainnya. Oke, izin bertanya. Di tempat itu nggak ada. halo Bu. Apakah sudah terdengar suaranya ya Bu ya? Tadi ada yang bilang sudah terdengar Bu. Iya Mbak, sudah terdengar Mbak. Ya, jika ini saya izin bertanya, Nggih. Kalau ada, jadi di Kabupaten Mojokerto ini ada pegawai yang baru saja Tapi berpindah di, ibunya belum terdengar Mbak, ibunya. halo, Oke, sudah terdengar, silakan. ya, ya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya ingin bertanya, Bu, di kasusnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto ini ada pegawai yang baru saja pindah di bulan Desember 2025. Berarti kita membuatkan langsung BPA 2 ngoten nggih. Nah, kemudian untuk pegawai tersebut itu kan berarti kita harus memiliki BPA 1 yang dari Satker sebelumnya. Nah, tapi di kondisinya di Satker sebelumnya itu belum pernah menggunakan Cortex sebagai pelaporan pajak bukti potongnya. Nah, ketika saya tanyakan itu mereka eh, berkeputusan untuk melaporkan pajak nanti menunggu cetakan pajak di gaji web pada sekitar mungkin bulan Februari pertengahan. Nah, kalau seperti itu bagaimana solusinya? Kemudian eh, ada lagi jika kasusnya ada pegawai yang kondisinya sudah meninggal. Nah, itu kan dibuatkan gaji terusan selama 3 bulan. Nah, apakah diperlukan membuat BPA satunya itu pada saat kondisi beliaunya sudah meninggal atau terakhir dibayarkan gaji terusannya? Dan terus yang ketiga itu perhitungan di gaji web dan Cortex ini kan pajaknya memang berbeda nih, Pak Bu. Jadi di gaji web itu kan sendiri kita ada yang namanya pembulatan. Nah, ketika dimasukkan di Cortex ini memang kondisinya akan menjadi lebih bayar. Nah, kalau seperti itu bagaimana solusinya? Karena nantinya tidak nihil jatuhnya, untuk pajak-pajak yang ditanggung oleh pemerintah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, sudah. Halo, maaf Ibu, apakah terdengar tadi ya pertanyaannya, J? Ya, ya, terdengar. Saya jawab ya, Ibu. Ibu siapa, mohon J. maaf? Ganis. Ya, Mbak Tini saya jawab ya. Terkait pegawai yang sebelumnya bekerja di kantor lama, kemudian tidak dibuatkan bukti potong A2 di kantor lama, maka pilihannya adalah membuat bukti potong tahunan di kantor yang baru. Nah, catatannya atau PR-nya adalah harus merinci, bisa ditanyakan ke pegawai yang bersangkutan apabila mendapat semacam slip gaji bulanan. Nah, itu nanti dirinci per bulannya dari kantor lama berapa dan di kantor yang baru berapa, di total jadikan satu untuk dibuatkan BPA 2 di kantor yang baru. Itu. Nah, untuk yang pegawai yang meninggal tetapi ternyata masih mendapatkan gaji terusan, monggo dibuatkan sampai dengan misal kalau gaji terusannya masih diterima sampai dengan Desember, berarti ya tetap dibuatkan full Januari sampai dengan Desember total semua penghasilan yang telah diterima oleh pegawai yang meninggal tersebut. Ya, jadi full sampai dengan kalau dia Desember masih menerima gaji terusan, tetap dibuatkan total dalam Januari sampai dengan Desember. Nah, tadi terkait perbedaan, memang aplikasi Cortex, perhitungan PPh aplikasi Cortex dan mungkin aplikasi masing-masing di kantor Bapak Ibu, besar sekali kemungkinan terjadi perbedaan. Nah, perbedaan tersebut tentunya akan menghasilkan lebih bayar atau kurang bayar ya. Nah, kalau lebih bayar, karena sebenarnya untuk ASN adalah PPh-nya ditanggung pemerintah, maka ketika Bapak Ibu
di Desember totalnya menjadi lebih bayar, silakan Bapak Ibu membuat bukti potong untuk menganulir lebih bayar tersebut. Ya, dipotongnya bisa dalam bentuk BP 21. Ya, BP 21 Bapak Ibu cek LB-nya berapa, kemudian buat bukti potong BPA 1 untuk menganulir lebih tersebut, sehingga nanti SPT Desember Bapak Ibu tidak lebih bayar atau kurang bayar tetapi nihil. Seperti itu mungkin kira-kira jawabannya. Apakah ada eh, Ini tanggapan? berarti untuk yang kasus yang ketiga tadi kan ada kemungkinan lebih bayar, J. Betul, betul. Nah, nanti berarti kita bikinkan ini apa namanya BPA2-nya, terus kemudian nanti kan ada kondisi LB. Nah, Betul. LB-nya itu kita bikinkan lagi BPA 1 gitu atau Eh, gimana, J? BP Oh, 21, bukan BP A1. 21. BP 21 tetap BP. BP 21, bukan pegawai tetap. Oh, oh, bukan pegawai tetap. Oh, Hmm, dimasukkan ke dalam. Oke. Terus kemudian untuk yang tadi Bu apa untuk pegawai yang pindah ya, niku kan berarti kan kita kan karena pegawai pindah ini sebelumnya itu beliaunya ini tidak pihak ya, sananya tidak membuatkan bukti potong, berarti kita ya, hanya meminta slip gajinya saja. Nanti kita input manual secara di sini gitu ya Bu ya. iya, Input betul. ketika kondisi di Satker baru. Mm-mm. Hmm. Terus kemudian sambil bertanya lagi Bu sekalian, Ya, ini kan kemarin kan kita baru aja dapat sosialisasi dari KPP ya, terkait penggabungan NPWP. mm-mm, Nah, itu kan ada yang dua-duanya itu PNS sama-sama di sini juga. Nah, betul. itu nanti untuk laporan pajaknya itu berarti menggunakan pelaporan pajak hanya kepala keluarga saja atau gimana aja Bu? Berarti. Jadi yang kami himbau untuk suami istri yang sama-sama memiliki NPWP, sama-sama bekerja, misalnya sama-sama PNS, kami himbau untuk menggabungkan NPWP-nya. Artinya menggabungkan itu hanya menggunakan NPWP suami, dan untuk NPWP istri bisa diajukan yang namanya permohonan NPWP non-efektif. Nah, untuk permohonan non-efektif istri ini ada syaratnya, yaitu eh, data NIK istri sudah masuk di family unit suami dengan status tanggungan. Kemudian ketika istri mengajukan permohonan NE, posisinya suami belum lapor SPT. Tapi himbuan tersebut bukan wajib ya, artinya dikembalikan ke masing-masing wajib pajak ingin menggabungkan NPWP atau tidak. Nah, kalau ternyata memilih untuk tidak gabung, nanti maka namanya MT, memilih terpisah. Dimana kalau memilih terpisah, nanti sistem akan otomatis menghitung dengan skema memilih terpisah dan ada kemungkinan menjadi kurang bayar di masing-masing SPT suami maupun istri. Berarti untuk pelaporannya nanti itu hanya pelaporan misalkan sudah digabung nih, Jebung ya. Nah, Nanti berarti yang dilaporkan hanyalah SPT milik suami saja ya, yang menanggung ya. betul, jadi nanti isian SPT-nya adalah data suami semua. Bukti potong istri dimasukkan di penghasilan final yang hanya mencantumkan PH bruto istri berapa dan potongan PPh-nya berapa. Jadi nanti di kalau nggak salah di SPT Induk nomor 14, apakah menerima 14 ada A, B, C ya. Ada pertanyaan apakah menerima penghasilan yang bersifat final di SPT suami, silakan dijawab ya. Nah, di situ nanti akan ada lampiran yang perlu diisi karena jawabannya ya. Pilih penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, itu tinggal dimasukkan PH brutonya berapa, PPh potongannya berapa. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi. BPS, monggo silakan. Ya, selamat pagi, Mbak. Eh, untuk PNS yang mutasi keluar, dia mutasi keluarnya itu Januari, Mbak. Jadi Januari itu terima gaji dan tunjangan terakhir. Nah, itu nanti saya untuk BPA 2-nya itu masa pajak akhirnya
pilihnya Januari atau Februari ya, Mbak ya? Jadi untuk berhentinya mulai kapan? Mulai 1 Januari. Ah, iya, Januari itu penerima gajinya terakhir. Jadi pengajuan gaji Januari. Masih di Kota Mojokerto. Oh, berarti berhentinya itu di bulan Februari. Iya, benar berarti. Oh, berarti nanti masa pajak akhirnya Februari ya, Mbak ya? Enggak, pas pada akhirnya karena kan tanggal 1 Februari beliau sudah tidak menerima kan, tidak Februari menerima sudah penghasilan. tidak. Ya, berarti masa pajak terakhirnya adalah Januari. Karena kan Januari masih menerima penghasilan di situ. Oh, tapi ini tadi saya coba masa pajak akhir Januari dia nolak, Mbak, dengan keterangan sudah ada BPMP di bulan Januari. Jadi di BPMP di bulan Januari dihapus dulu, langsung dibuatkan BP A2 atau A1. Oh, ini berarti Iya, sifatnya nanti SPT Januari dibetulkan. iya betul. SPT Januari sudah dilaporkan. Sudah ya? Oh iya, dibetulkan nanti. Karena kan ada pembetulan di Bupot Januari. Oh, berarti BPMP sama BP 21-nya itu nanti saya hapus. Saya batalkan ya. Yang sudah Iya, rilis, dibatalkan dulu. Nah, batalkan. dibatalkan dulu. Berarti fokusnya cukup ke BPA 2 saja. Betul, karena kan Oh, memang nyata-nyata beliaunya menerima penghasilan terakhir di Januari. oh iya. Oke, Oke, makasih Mbak. sudah cukup? Sudah. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang bertanya lagi? Oh iya, untuk pertanyaan yang di chat sudah dijawab oleh admin kami. Mungkin ada, iya dari Purianti, monggo silakan. Eh, Ya, ya, terima silakan Ibu. kasih Bu Alin atas kesempatannya untuk bertanya. Saya Rianti dari BKPSDM mohon izin bertanya. Eh, Misalnya nih Bu, kan di gaji Desember kita kan sudah dibayarkan gajinya dan waktu pemotongan pajaknya di masa Desember itu tidak menggunakan tarif progresif yang pasal 17 itu. Akhirnya kan jadi kurang bayar nih waktu kita membuat DPA 2-nya. Nah, itu kekurangan bayarnya ini bagaimana skema pembayarannya ataukah tetap dibiarkan dipotong BPA 2-nya itu tetap kurang bayar atau harus dibayarkan oleh pemberi kerjanya? Kekurangannya itu dibayarkan lagi oleh pemberi kerjanya gitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Saya coba menjawab. Untuk BPA 1 atau A2 yang statusnya kurang bayar, untuk instansi pemerintah, itu nanti dibuatkan billing secara kunjungan. Jadi untuk kodenya, mungkin bisa diset Mbak untuk yang apa eh, materi mix and match. Sebentar ya, diset dulu. Jadi kalau untuk kondisi kurang bayar, yang nah seperti yang ditampilkan di layar, ya itu nanti dibuatkan billing dengan kode 21140. Nanti di situ contoh pengisiannya seperti yang ada di layar. Jadi nanti pengisiannya itu menggunakan NPWP-nya 000 sebanyak 16 kali. Nanti otomatis akan terbaca di sistem Kortek NPWP 99 itu. Lalu untuk bukti nomor objek pajaknya itu menggunakan kode pajak 21140. Nah, ini pembayarannya ini bisa menggunakan anggaran lintas tahun. Oke, seperti yang ada di poin 4 jika BPA 1 atau A2 masa Desembernya kurang bayar. Apakah sudah jelas? Siap, Ibu. Terima kasih. Tapi ini berarti pajaknya tidak dibayarkan oleh masing-masing pegawai ya, Bu, tapi si pemberi Tidak. kerjanya gitu. Iya, tetap pemberi kerja Bu, yang boleh membayarkan. minta tolong materi yang ini di-upload juga di link gitu. Oh iya, nanti akan coba kami upload. Ya, terima Sudah, kasih, Bu. ya. Ya, monggo. Ada pertanyaan lagi?
Ada pertanyaan lagi? Bapak dan Ibu, kami tunggu 5 menit. Jika memang dalam kurun waktu tersebut tidak ada pertanyaan, kami akan mengakhiri edukasi melalui Zoom ini dan semoga Bapak dan Ibu sekalian tidak mengalami kendala lagi dalam pembuatan BPA 1 atau A2. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi melalui WA, kami sudah mencatatkan nomor WA kami di kolom pesan. Silakan dicatat. Ada yang belum dijawab, Mbak, yang di Ya, halo chat. Bu Alin, halo. Aku mau izin Iya. bertanya, ya. Halo, Ya, dengan ini dengan Bu Darsiaton Oke, silakan Ibu. Bu Darsiaton dari mana? dari Tuban. KPP Tuban. Oke, baik. Monggo silakan. Iya, Pak, iuran terkait pensiun atau hari tua untuk PNS itu isi atau opsional? Mohon maaf, Ibu. Halo, Tidak terdengar suaranya. ini Ya, gimana? untuk bukti potong A2 untuk pegawai negeri yang poin 11 iuran terkait pensiun atau hari tua itu wajib isi atau opsional? Opsional. Ya, maksudnya bisa diisi atau maksudnya wajib diisi yang potongan apa di aplikasi gaji web itu yang poin 10 atau bisa kosong? Sebenarnya kalau misalnya di aplikasi gaji itu dengan sudah mengglobalkan atau menghitung penghasilannya itu sebagai satu, itu nanti tidak usah diisi nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan dalam 1721 A2-nya itu terpisah-pisah, itu harus diisi. Nanti soalnya di penghitungan akhirnya akan tidak sama. Disesuaikan dengan bagaimana cara Ibu mengisi 1721 A2-nya dari mulai Januari sampai dengan November kemarin. Ya, sama-sama Ibu. Ada yang ditanyakan lagi? Ada pertanyaan belum dijawab ya, Mbak ya? Bu, mohon izin bertanya lagi, Bu. Oke, monggo silakan Ibu. Bu, kalau misalnya di masa Desember itu kan ada pembayaran honorarium, berarti kan itu honorarium misalnya narasumber gitu ya. Terus berarti harus membuat juga bukti potong yang seperti biasa BP 21 ya, Bu ya. Betul. Terus Yang nanti tidak berarti SPT masa Desembernya tetap dilaporkan atau bagaimana, Bu? Nanti SPT Desembernya itu akan mengakumulasi, Bu. Baik dari BPA 1 atau A2 dan juga dari BP untuk pembuatan bukti potong yang bukan pegawai Oh, itu loh. jadi setelah menerbitkan BP 21A2, tetap membuat SPT melaporkan gitu ya, Bu ya? Iya, tetap harus seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin Mbak, Monggo silakan. lagi. Mbak, untuk P3K yang benar-benar baru bekerja di bulan Oktober, itu nanti statusnya itu kurang dari setahun yang disetahunkan kah, Mbak? Bukan, kurang dari setahun aja, tidak ada yang disetahunkan. Yang disetahunkan hanya untuk yang pegawai, mohon maaf, meninggal dunia atau berhenti tapi dia bekerja di luar negeri, tidak bekerja di Indonesia, atau ekspatriat, jadi WNA yang bekerja di Indonesia. Oke, siap. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan Kelurahan Jagalan, Bu tanya kalau dulunya untuk pelaporan SPP tahunan, dulunya jadi satu dengan suami yang kerja swasta, sekarang bagaimana? Karena NIK atau NPWP satu orang. Jadi kalau untuk
NPWP istri yang gabung dengan suami, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Indah tadi, yang memiliki kewajiban pelaporan SPT itu hanya suaminya saja. Jadi istrinya tetap aktivasi akun Kortek, gunanya apa? Gunanya untuk memanggil NIK tersebut agar terbaca di akun Korteknya. Jadi untuk aktivasi akun Kortek itu tidak semata-mata aktivasi NIK sebagai NPWP, seperti itu, Ibu. Kalau NIK-nya istri itu statusnya non efektif, yang wajib pelaporan hanya suaminya saja. Untuk penghasilan istri yang diterima dari satu pemberi kerja nantinya akan dilaporkan di bagian penghasilan final. Oke, ada lagi yang bertanya? Izin bertanya, bagaimana kalau ada pegawai yang memilih penggabungan NPWP dengan suami? Sama pertanyaannya ya. Oke, tadi sudah saya sampaikan juga, untuk penghasilan istri yang istrinya mendapatkan bukti potong A1 atau A2, tidak digabungkan Bapak dan Ibu selama istri tersebut hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi tidak bekerja di tempat lain gitu. Kalau hanya mendapatkan 1721 atau A2 dari satu pemberi kerja, nantinya tidak digabungkan, hanya dilaporkan di SPT suami di penghasilan final saja. Anak PNS diberi tunjangan 2 orang. Jika realnya kita punya anak 3, PTKP-nya K2 atau K3. K3, Ibu, karena memang tunjangan itu paling banyak diakui oleh negara 3 orang tanggungan. Tapi harus diperhatikan, apakah jenengan tersebut sudah update data ke bendahara, karena yang bisa diakomodir adalah kondisi pada 1 Januari di tahun tersebut. Tuh. Jadi kalau misalnya nih Bapak dan Ibu sekalian memiliki rezeki punya anak lagi di bulan Juni, di Juni tahun 2025, nantinya di bukti potongnya itu belum K3 tapi masih K2. Nah, nanti jenengan harus melaporkan tambahan tanggungan tersebut di 1 Januari 2026 agar nanti di PP 21 A1 atau A2-nya PTKP-nya menjadi K3. Untuk pertanyaan Yanti, penghasilan 12 bulan ditambah gaji 3 penghasilan 12 bulan ditambah gaji 13 dan THR, itu BPA-nya pada XMA pada kolom status bukti potong diisi yang mana. Nah, kalau untuk BPA 2 itu sebenarnya dipisah-pisah Bu, ada gaji pokok, kemudian ada kolom tunjangan, ada kolom THR. Nah, kalau yang dimaksud adalah hanya gajinya aja, otomatis gaji 12, 13 plus THR-nya itu dijadikan satu di kolom gaji pokok. Nah, kemudian untuk pemilihannya, jika yang bersangkutan bekerjanya atau di kantor tersebut dari Januari sampai Desember, silakan pilih yang full year. Oke, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan disetahunkan atau setahun, kuncinya adalah kalau yang bersangkutan itu adalah PNS dan PNS-nya atau P3K-nya itu sudah lama ya, maksudnya bukan yang baru, itu pilihannya setahun ya, full year. Tetapi kalau memang yang bersangkutan itu adalah P3K yang baru, misal baru dilantik, itu pilih yang di partial year. Ya, kurang dari setahun. Karena yang disetahunkan tadi ada khusus untuk WNA yang menjadi WNI atau WNI yang menjadi WNA. Jadi pilihannya adalah yang setahun atau kurang dari setahun. Oke. Nah,
Ini ya pertanyaan dari agribisnis. Tidak masalah ya. Jadi penggabungan suami istri nanti ketika suami sudah pensiun itu tidak masalah. Karena apa? Karena selama NPWP suami masih aktif, maka tetap bisa laporan SPT, di mana pengisian SPT-nya, induknya itu adalah penghasilan dari suami, penghasilan istrinya masukkan di PPh final terkait istri memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Oke, jadi nggak masalah ya, digabung ketika suaminya nanti pensiun juga tetap terakomodir. Ya, jadi Bapak Ibu ya, nah saya tegaskan kembali, nanti ketika sudah mendapatkan dipotong baik A1 maupun A2, pastikan ketika mengisi SPT tahunan, Bapak Ibu mengisi PPh yang dipotong itu sesuai dengan nilai nilai PPh yang dipotong. Kalau BPA 2, artinya PNS ASN TNI Polri, yaitu sesuai nilai yang di kolom 22. Kalau BPA 1, yaitu pegawai swasta, pastikan nilai PPh yang dipotong itu sesuai dengan nilai di baris 21. Karena apa? Karena sejak adanya TER, baik pegawai swasta, ASN, TNI, Polri itu harusnya tidak lebih bayar di SPT tahunan pribadi. Karena apa? Karena kalau lebih bayar tersebut merupakan pegawai swasta, kewajiban mengembalikan lebih bayarnya ada di pemberi kerja, bukan KPP. Kalau ASN TNI Polri, karena PPh-nya itu merupakan PPh yang ditanggung oleh pemerintah, Sepertinya ya sudah dijawab semua ya Bapak dan Ibu. Mungkin edukasi kali ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga edukasi pada pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke, mungkin itu saja dari kami sebagai narasumber pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap dari kami berdua. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.